Di tengah peta dunia yang terbentang dengan luas, terdapat sebuah bangsa yang berdiri tanpa negara, tanpa bendera yang berkibar di PBB, juga tanpa kursi di meja diplomasi internasional. Kendati demikian, mereka hidup dengan jantung perjuangan yang menyala, menjadi para pahlawan tanpa negeri yang terus berjuang dalam gelombang kehidupan yang tidak kenal ampun. Dalam cakrawala yang gemerlap, mereka bagai bayangan yang terabaikan. Tetapi dalam setiap hati mereka, terdapat nyala api keinginan untuk meraih kebebasan. Mereka adalah orang-orang Kurdi, suatu bangsa dengan populasi lebih dari 30 juta jiwa, yang tersebar di pegunungan dan lembah-lembah yang kini terbagi oleh batas-batas negara di Timur Tengah. Di Irak bagian utara, terhamparlah tanah Kurdistan Selatan yang dihuni oleh sekitar 8 juta orang Kurdi. Di Turki bagian timur, terdapat Kurdistan Utara yang didiami oleh sekitar 16 juta orang Kurdi. Kemudian di Iran bagian barat, Kurdistan Timur ditempati oleh 8 juta jiwa orang Kurdi. Dan di sisi lain, terdapat sepotong wilayah di Suriah dan Armenia yang disebut sebagai Kurdistan Barat, suatu tempat yang dihuni oleh sekitar 2,5 juta orang Kurdi. Orang-orang Kurdi ini mendiami dan menetap di semua wilayah yang mereka sebut sebagai Kurdistan. Mereka mengolah tanah dan menjaga warisan budaya mereka yang sangat kaya. Tetapi sayangnya, tanah yang hari ini mereka pijak dan mereka sebut sebagai Kurdistan tidak diakui sebagai negeri. Karena itu, mereka menjadi salah satu kelompok etnis terbesar di dunia yang hidup tanpa tanah air. Sebuah bangsa yang besar dalam semangat, namun justru tidak terlihat dalam peta politik dunia. Secara historis, bangsa Kurdi dengan darah Aryan yang mengalir dalam urat nadi mereka telah menghuni tanah Kurdistan yang membentang di utara dan timur laut Mesopotamia sejak zaman dahulu kala, sejak sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Sebagai nomaden, mereka bergerak dari pegunungan yang keras menuju daratan Mesopotamia yang subur, mengembangkan ternak dan bertani, serta menjaga tradisi yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Kebudayaan mereka amat kaya dan beragam, yang tercermin dalam puisi yang diukir dengan bahasa yang unik sejak abad ke-7 Masehi, melalui musik yang mengalun di istana-istana Emir Arab, serta sepatu kulit yang dibuat tahan lama untuk menapaki medan pegunungan di Kurdistan. Masyarakat tradisional Kurdi terikat oleh suku-suku yang dipimpin oleh syekh atau aga yang sangat dihormati, sebuah kepemimpinan yang karismanya masih terjaga hingga hari ini. Kemudian, Islam memasuki kehidupan bangsa Kurdi pada abad ke-7 Masehi. Dan sejak itu, mereka dikenal di Asia Barat Daya sebagai kelompok yang kuat serta berpengaruh. Mayoritas dari mereka memeluk Islam Sunni, sementara sebagian kecil mengikuti aliran Syiah, terutama yang menghuni wilayah Iran. Terdapat pula sebagian dari mereka yang masih mempertahankan kepercayaan Majusi serta Kristen Ortodoks Syria. Dan meskipun memiliki bahasa, kebudayaan, dan wilayah yang jelas, sayangnya hingga saat ini bangsa Kurdi belum memiliki negara mereka sendiri. Mereka tetap menjadi minoritas di 5 negara dan seringkali digunakan sebagai pion dalam permainan kepentingan bagi negara-negara asing. Tidak satupun negara di sekitarnya yang menginginkan bangsa Kurdi memiliki negara tersendiri, sebab mereka khawatir akan gangguan keamanan yang mungkin timbul jika mereka diberikan wilayah otonomi. Pada akhir abad ke-19, di tengah gema zaman yang bergolak, bangsa Kurdi mulai terbangun dari tidur panjangnya. Kesadaran akan nasib dan hak untuk merdeka mulai menyala dalam setiap nafas serta langkah mereka, yang kemudian memicu mereka untuk melakukan pemberontakan. Karenanya, bisa dikatakan bahwa pemberontakan yang dipimpin oleh Syekh Ubaidillah pada tahun 1880 di Provinsi Hakkari lebih dari sekedar pemberontakan biasa,
melainkan sebuah luapan suara hati yang mendambakan kebebasan. Surat kabar yang mereka terbitkan, yang dengan bangga mereka namai sebagai Kurdistan, ibarat trompet perang yang memekikan keinginan untuk diakui. Lembar demi lembar, kata demi kata, budaya dan gelora perjuangan bangsa Kurdi mulai tersebar luas, menembus batas, menggugah hati, serta menggerakkan jiwa. Dan ini kemudian menjadi awal dari perjalanan panjang mereka. Sebuah perjalanan yang dipenuhi dengan tantangan dan pengorbanan untuk mendirikan negara Kurdistan yang independen. Pada tahun 1919, di tengah kekacauan dunia pasca perang, Syekh Mahmud berdiri dengan gagah berani di Sulaimania. Dia mengumandangkan suara kemerdekaan yang telah lama terpendam. Syekh Mahmud memproklamasikan pembebasan Sulaimaniyah dari cengkeraman kolonial Inggris, sebuah tindakan yang berani namun juga penuh dengan risiko. Mendengar kekuatan itu, Inggris dengan segala kekuatannya tidak tinggal diam. Pihak Inggris menindas dengan kejam untuk mencoba memadamkan nyala api yang telah dinyalakan oleh Syekh Mahmud. Kendati demikian, peristiwa Sulaimaniyah bukan sekedar pemberontakan, tetapi juga sebuah teriakan bangsa Kurdi yang menuntut untuk diakui. Sebuah perjuangan besar-besaran yang pertama kali terjadi pada abad ke-20. Meskipun gerakan ini akhirnya mengalami kegagalan, tetapi dampaknya terasa jauh melampaui batas-batas Sulaimaniyah. Pengaruhnya menyebar ke wilayah Iran serta Turki, membangkitkan semangat perjuangan di hati bangsa Kurdi secara keseluruhan. Ketika Perang Dunia I meletus, Inggris bermimpi untuk mengukir sebuah negara Kurdi di bawah naungan Union Jack, sebuah pion strategis yang akan memperkuat pengaruhnya hingga ke Kaukasus yang misterius. Hal ini memberikan pihak Inggris kebebasan untuk mengancam Turki, Irak, serta Iran. Pada tanggal 10 Agustus tahun 1920, dalam perjanjian Sevres, Inggris mengulurkan tangan kepada suku Kurdi dan menjanjikan mereka status semi-otonomi. Ini merupakan sebuah langkah pertama menuju pembentukan pemerintahan Kurdi yang akan terwujud pada bulan Desember di tahun yang sama. Kendati demikian, Mustafa Kemal Atatürk, sang pemimpin Turki, justru menolak rencana ini dan menganggapnya sebagai racun yang akan meruntuhkan keutuhan Turki. Akibatnya, perjuangan bangsa Kurdi yang telah lama terjalin dalam benang-benang nasib kembali menghadapi kegagalan ketika tuntutan mereka tidak mendapatkan tempat dalam perjanjian Lausanne. Pada perjalanan selanjutnya, bangsa Kurdi membentuk Partai Nasional Kurdi. Namun, dalam bayang-bayang permainan politik global, bangsa Kurdi tidak lepas dari intervensi negara-negara besar, terutama Rusia, yang melihat momen ini sebagai kesempatan untuk memperluas pengaruhnya. Rusia dengan janji-janji yang manis menawarkan bantuan kepada bangsa Kurdi dengan rencana ambisius untuk membentuk Republik Kurdistan. Kendati demikian, mimpi tentang negara Kurdi yang merdeka tetap menjadi angan-angan, bertengger sebagai sebuah cita-cita yang sulit diwujudkan. Sebab bangsa Kurdi sendiri terpecah di beberapa negara. Selanjutnya, setelah perjalanan panjang yang penuh dengan harapan dan kekecewaan, bangsa Kurdi mengubah arah perjuangannya. Mereka tidak lagi mengejar mimpi negara yang merdeka, melainkan sekedar menginginkan daerah Kurdistan yang otonom. Setelah usainya Perang Dunia II, bangsa Kurdi menemukan semangat baru untuk memperjuangkan nasib mereka. Pada tahun 1942, di Iran, mereka membentuk partai politik yang menjadi cikal bakal dari Partai Demokratik Kurdi Iran pada tahun 1945. Partai ini menjadi suara bagi bangsa Kurdi, menarik massa untuk berjuang demi kemerdekaan Republik Kurdistan. Dengan dukungan dari Uni Soviet, bangsa Kurdi memberontak melawan Iran pada tahun 1945, memproklamasikan berdirinya Republik Kurdistan
serta menyebarkan semangat nasionalisme. Namun kala itu, pemerintah Iran berhasil meredam pemberontakan ini dan Republik Kurdistan hancur lebur sebelum sempat untuk berkembang. Republik Mahabad, negara Kurdi pertama, walaupun hanya berumur pendek dari tahun 1945 hingga 1946, menjadi simbol dari perjuangan gigih mereka. Setelah pembubaran Republik Mahabad ini, pemimpinnya, yaitu Qazi Muhammad, ditangkap dan dieksekusi oleh pemerintah Iran. Dan pada tahun 1961, Iran mendirikan Provinsi Kurdistan yang semi-otonom, yang menjadi pencapaian politik tertinggi bagi bangsa Kurdi. Revolusi Iran membawa harapan baru bagi bangsa Kurdi yang bergabung dengan barisan Khomeini. Mereka mengajukan tuntutan untuk otonomi, penghapusan diskriminasi pekerjaan, serta pembagian hasil minyak secara adil. Namun demikian, tuntutan otonomi ditolak oleh rezim Mullah Khomeini karena wilayah Khuzestan yang kaya akan minyak adalah sumber devisa utama bagi negara Iran.